Oh, cerita horor yang kejadiannya itu di gunung, di kantor, atau di sekolah mungkin udah biasa ya. Kali ini gue dapet cerita horor yang kejadiannya itu di tengah laut, tepatnya di kapal nelayan. Jadi ini ada kiriman cerita dari seseorang bernama Ridwan. Jadi ceritanya itu di tahun 2018, setelah Ridwan ini lulus SMA, dia mulai ngelamar-ngelamar kerja ke beberapa tempat, tapi gagal. Karena nggak dapet kerja, omnya Ridwan ini ngajak Ridwan buat kerja di kapal ikan. Kebetulan omnya Ridwan ini adalah kapten di salah satu kapal ikan di daerah pesisir selatan Jawa. Ridwan ini nggak mau sebutin lokasi tepatnya, soalnya omnya ini masih jadi kapten di kapal itu. Kapal ikannya ini biasanya akan berlayar selama 1-2 minggu. Nah, sebelum kapal berlayar, omnya ini udah bilang ke Ridwan, nanti di kapal dia cuma harus ngikutin perintah dari omnya ataupun salah satu awak bernama Kang Asep. Jadi tiap Ridwan mendapatkan perintah dari anak buah kapal lain selain Kang Asep ataupun omnya, Ridwan ini harus konfirmasi dulu ke omnya. Kapal pun berangkat dan kapal ini berisi 9 orang. Di hari pertama Ridwan berlayar, di sore harinya mereka nih makan-makan sebelum mereka nurunin jaring. Di saat makan ini, Ridwan ngelihat sesuatu hal yang aneh. Orangnya kan 9 ya? Jadi 9 piring dong seharusnya. Nah, ini ada 1 piring lebih. Jadi dibuatnya itu 10 piring, 10 makanan gitu. Makanan yang lebihnya ini ditaruh di geladak paling depan. Jadi di bagian kapal paling depan tuh. Makanan ini didiemin tuh. Sampai-sampai makanan itu berantakan tumpah gitu karena kena ombak. Ridwan nanya tuh, buat apaan tuh makanan kok ditaruh di depan dan sampai berantakan? Omnya ini jawab, ini udah kebiasaan di kapal ini. Di malam harinya kegiatan dimulai tuh. Jaring mulai diturunin dan semua awak tuh siap-siap di bagiannya masing-masing. Pada saat itu Ridwan ini diperintahkan nanti buat bantu-bantu narik jaring. Pas jaring ditarik, tiba-tiba Ridwan ini jalan ke depan kapal dan hampir jatuh ke laut tuh. Karena ada ombak gitu ya. Pas Ridwan ini hampir kecebur, dia diselamatin sama omnya dan dibawa ke tempat aman. Ridwan langsung dimarahin tuh sama omnya, lu ngapain ke depan? Kan lu gua suruh narik jaring. Ridwan kebingungan tuh, soalnya pas dia lagi narik jaring, ada seorang awak kapal yang merintahin Ridwan buat ngambil lampu neon di depan kapal. Salahnya Ridwan, dia ini nggak konfirmasi dulu ke omnya. Padahal kan sebelum dia naik kapal, dia diperintahkan buat konfirmasi dulu ke omnya setiap ada perintah dari awak kapal lain. Setelah Ridwan ini cerita ke omnya apa yang terjadi, Ridwan ini disuruh nunjuk nih awak kapal mana yang nyuruh dia. Ridwan mulai perhatiin tuh semua awak kapal di situ. Awak yang nyuruh dia ke depan itu rambutnya agak panjang, terus ada luka di mukanya dan badannya itu agak gemuk. Sedangkan di situ nggak ada awak yang ciri-cirinya kayak gitu. Ridwan lalu diingetin lagi cuma buat jalanin perintah dari omnya ataupun Kang Asep. Setelahnya nggak ada lagi nih kejadian aneh-aneh. Tapi Ridwan ini agak aneh sama kebiasaan memberikan makanan atau melebihkan satu makanan gitu ya tiap malam dan ditaruh di depan kapal. Saat tangkapan udah memenuhi kapal, akhirnya kapal itu berlayar buat balik. Tapi di malam terakhir pas mereka lagi makan-makan bareng, Ridwan ini terus ngeliatin makanan yang berada di depan kapal. Emang pada saat itu bagian depan kapal ini agak gelap, tapi masih agak kelihatan karena sinar dari bulan. Ridwan terus memperhatikan makanan itu, dan tiba-tiba ada satu sosok nih dari laut naik ke kapal dan makan makanan itu. Ridwan ketakutan tuh, tapi dia mau teriak nggak bisa.